Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Adelia dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan istihsan dan implementasinya. Mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu, dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Dan di sini ada teman saya, yaitu saya sendiri, Mita Wahyu Adelia, Sunggi Pinang Chandra, Fatimah Zahra, Rofik Ratun Nazah, Zahratun Nisa, dan Anina Firdiana. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian istihsan, yang kedua macam-macam istihsan, yang ketiga contoh istihsan, keempat kedudukan istihsan dan hukum Islam, kelima argumentasi penggunaan istihsan sebagai dalil, keempat pendapat ulama tentang istihsan. Pengertian istihsan secara bahasa, istihsan berasal dari kata istahsana, yastahsinu istihsanan, artinya menganggap baik. Pada dasarnya adalah hasan, artinya baik, lawannya adalah kuf, artinya buruk. Definisi istihsan yang paling tepat. Istihsan yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang biasanya dia putuskan untuk masalah-masalah yang semisal pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan yang lebih kuat. Itulah definisi istihsan yang paling tepat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, karena definisi tersebut mampu mencangkup seluruh macam istihsan. Adapun definisi-definisi yang lain dinilai tidak mencangkup seluruh macam istihsan. Istihsan yaitu sebuah dalil yang terasa janggal pada seorang mujtahid dan dia tidak mampu untuk menerangkannya, sehingga dia pun tidak mampu untuk memunculkannya. Istihsan yaitu apa-apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan akalnya. Secara tegas, Imam Shankiti menolak kedua definisi di atas. Beliau menyampaikan, dua definisi itu sudah jelas salah karena seorang mujtahid tidak berhak untuk berargumen berdasarkan akalnya semata untuk beristihsan, sebagaimana dia juga tidak berhak beristihsan terhadap apa-apa yang dia tidak mampu jelaskan alasannya. Macam-macam istihsan. Istihsan ada 6 macam. Yang pertama, istihsan berdasarkan nas, istihsan berdasarkan ijma, istihsan berdasarkan qiyas kafi, istihsan berdasarkan istihsan berdasarkan maslahah, istihsan berdasarkan darurah. Istihsan berdasarkan nas. Nas artinya ayat Al-Quran atau hadis nabawi. Istihsan berdasarkan nas artinya istihsan yang dilakukan berdasarkan adanya nas yang menjelaskan hukum kasus terkait. Misalnya, hukum jual beli secara inden, jual beli yang barangnya belum ada. Yang kedua, istihsan berdasarkan ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama. Istihsan berdasarkan ijma artinya istihsan yang dilakukan berdasarkan adanya ijma dalam hukum kasus terkait. Misalnya, hukum jual beli untuk barang yang hanya ada contohnya atau disebutkan spesifikasinya. Seperti kitab san meja atau rumah, barangnya belum ada, masih akan dibuatkan. Dalam hukum Islam disebut istitnah. Istihsan berdasarkan qiyas kafi. Qiyas kafi merupakan kebalikan qiyas jali. Bila qiyas kafi itu sifatnya samar dan lemah, maka qiyas jali itu sifatnya terang dan kuat. Istihsan berdasarkan istihsan berdasarkan artinya istihsan yang dilakukan berdasarkan adanya berkaitan dengan perkara terkait. Istihsan berdasarkan maslahah. Maslahah artinya manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, bila kita masuk toko barang pecah belah seperti gelas, piring, dan kunci, bila kita tidak sengaja memecahkan barang di situ, apakah kita harus memberikan ganti? Hukum asalnya bila tidak sengaja maka tidak wajib mengganti.
Istihsan berdasarkan darurat. Istihsan berdasarkan darurat artinya istihsan yang dilakukan berdasarkan adanya kondisi darurat yang berkaitan dengan perkara terkait. Misalnya menghirup uap nasi maupun masakan itu sebenarnya membatalkan puasa. Namun bagi orang yang sedang masak tentu dia tidak bisa menghindarinya. Secara darurat pasti dia selalu membaui berbagai aroma masakan yang membuatnya kenyang, sehingga biasanya orang yang habis masak itu tidak makan langsung karena dia sudah merasa kenyang. Contoh istihsan. 1. Hukum ba'is salam. Ba'is salam itu artinya membeli buah-buahan yang belum ada, jadi baru pesan, tapi uangnya sudah diberikan sekarang. Misalnya kita pesan buah mangga kepada pedagang, padahal sekarang belum masanya pohon mangga berbuah, lalu kita kasih uangnya sekarang. 2. Hukum istiqna. Istiqna itu artinya membeli suatu barang yang baru. Ada contohnya saja, barang yang akan dibeli baru akan dibuatkan sesuai dengan contoh yang ada. Yang ketiga, hak irtifakiyah dalam wakaf tanah. Hak irtifakiyah itu adalah hak yang menyertai apa-apa yang kita miliki. Dalam hal ini, hak irtifakiyah dikaitkan dengan tanah wakaf. Maka maksudnya adalah hak yang menyertai tanah wakaf, seperti hak atas akses jalan dari luar menuju lokasi tanah wakaf. Yang keempat, hukum wakaf tunai. Pada dasarnya, wakaf itu harus merupakan benda yang tidak bergerak. Namun, ternyata ada adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan wakaf berupa uang, sehingga para ulama pun memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak. Misalnya, wakaf uang inilah yang disebut sebagai wakaf tunai. Yang kelima, hukum memecahkan gelas di toko tanpa sengaja. Orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja itu sebenarnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, hukum membaui aroma makanan. Ketika sedang berpuasa, kita dilarang untuk membaui aroma makanan karena hal itu sama saja dengan makan, bikin kita merasa kenyang sehingga puasa menjadi batal. Kedudukan istihsan dalam hukum Islam. Secara teori, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan istihsan ini sebagai dalil hukum. Ada yang memakai dan ada yang tidak memakai. Namun secara praktis, para ulama sepakat untuk mengakui istihsan sebagai salah satu metode ijtihad. Berikut pernyataan Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhairi. Pada kenyataannya, Abu Hanifah memiliki perspektif yang berbeda dengan Syafi'iyah mengenai istihsan, dan perbedaan keduanya mengenai definisi istihsan menyebabkan perbedaan pendapat mengenai kedudukan istihsan. Seandainya masing-masing pihak memahami definisi istihsan yang dimaksudkan oleh pihak yang lain, maka keduanya pasti sepakat dalam berpendapat dalam masalah istihsan ini. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal istihsan ini merupakan perbedaan yang bersifat teoritis, sebagaimana hal ini disampaikan para ahli usul fiqh, karena pada kenyataannya secara praktis mereka bersepakat ketika memutuskan berbagai masalah dengan menggunakan lafal dan hakikat dari istihsan ini. Argumentasi penggunaan istihsan sebagai dalil. Quran Az-Zumar ayat 8, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Mereka itulah yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran. Yang kedua, Quran Surat Az-Zumar ayat 55, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kedua ayat ini memberikan petunjuk bahwa hendaknya kita selalu mempertimbangkan mana yang lebih baik, dan ini disebut sebagai istihsan, yaitu menimbang perkara dengan ukuran kebaikan yang dalam bahasa Arab namanya istihsan. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, hadis Hasan. Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu itu pun baik di sisi Allah. Oleh karena itu, penilaian umat Islam sebagai kebaikan adalah suatu kebaikan yang dalam bahasa Arab istilahnya adalah istihsan. Pendapat ulama tentang istihsan. Pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang mengatakan bahwa istisna adalah dalil syara dengan alasan yang pertama, istisna yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan kias adalah menerapkan yang umum atau dalil yang kuli yang kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan tersendiri seperti ungkapan dalam kaidah fikih yaitu dar'u al-mafasid wa jalbu al-maslahah, artinya menolak kemaslahatan dan meraih kemaslahatan. Jadi istisna digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan atau menemukan maslahat yang lebih kuat dan madarat yang lebih sedikit. Yang kedua, istisna ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan kias atau umumnya nas kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah, ala ghairillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yurra ghayra baki wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ulama-ulama yang menolak istisna sebagai dalil syara, mereka beralasan sebagai berikut. Yang pertama, syariat itu berupa nas atau mengembalikan kepada nas dengan kias. Maka di manakah letaknya istisna, dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Yang kedua, istisna tidak ada derajatnya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya, sehingga apabila dihadapkan kepada seorang mustahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan seleranya. Yang ketiga, apabila istisna diperbolehkan dalam beristihad yang tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan kepada nas, maka istisna boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam Asy-Syafi'i berkesimpulan bahwa man istahsana faqad syara'a, artinya barang siapa yang menetapkan hukum dengan istisna, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Pendapat yang menyatakan bahwa istisna adalah dalil syuruh bukan juga dengan dalil yang mustaqil, akan tetapi kembali kepada dalil syara yang lain, sebab setelah diteliti tujuan pokok istisna itu tetap kembali kepada maslahat. Pendapat ini dipegang antara lain oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam menentang istisna yang kemudian kita bandingkan dengan definisi istisna yang telah dikemukakan di atas. Tidak ada pertentangan yang prinsip. Alasannya, apabila istisna diartikan sebagai apa-apa yang dianggap baik oleh manusia saja sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil, sehingga yang demikian itu adalah batil dan tidak bisa diterima. Imam Asy-Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil istisna sebagai dalil tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syarat secara keseluruhan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.